Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara menanam bibit terong di lahan bebas. Pertama, sebelum kita tanam, kita digarap dulu lahannya ya, dan digemburkan, nanti bisa ditambah pupuk untuk selanjutnya. Untuk cara semai bijinya, cara tanam bijinya di video saya sudah kita review ya, nanti silahkan ditonton. Di sini juga saya akan menjelaskan cara menanam di mana di lahan bebas, karena setelah disemai itu kita bisa ditanam lagi bibit terongnya seperti ini ke pot yang lebih besar ataupun ditanam di lahan bebas ya. Jadi lahan digemburkan dulu ya, ini mau saya tanam satu persatu, ini kita tanam di lahan bebas. Jadi mudah sekali cara nanamnya seperti ini. Ini kita sudah digemburkan, media tanamnya itu, lahannya itu digarap dulu, dicangkul dulu, digemburkan, lalu terong itu ditanam seperti ini ya, tanam, dan nanti kita tambahi pupuk ya. Pupuk itu di sampingnya saja, ini kita dipupukkan seperti ini, sampingkan seperti ini pupuknya. Ini kita ditambahin pupuk seperti ini. Untuk selanjutnya jarak ini 50 cm itu cukup. Untuk di lahan bebas cukup, yang pada umumnya saya tanam di pot ya. Dan ini saya juga untuk tanam di lahan bebas. Dan ini nanti tidak stres kalau cara tanamnya seperti ini. Ini kita tambahin pupuk dan media di pinggirnya seperti ini, agar cepat besar dan buahnya banyak. Oke, kita tanam. Ini jaraknya kira-kira ini 50 cm ataupun 60 cm itu sudah cukup jarak minimal untuk terong kalau di lahan bebas. Nah, cara bukanya seperti ini, jadi ditarik ke belakang seperti ini, lalu tangan kirinya begini, jadi ini tidak bergerak, jadi tidak layu. Jadi tanam itu ada tekniknya, tanaman tidak layu dan ini langsung subur ya. Kita tambah lagi pupuk di pinggirnya seperti ini. Nanti termasuk saya jelaskan cara menyiramnya, jadi tonton video ini sampai selesai karena semua itu berkaitan ya. Jadi bukan tanam saja, nanti perawatan seperti apa, nyiramnya seperti apa, dan pada usia tanaman tertentu itu ada perawatan yang lebih berbeda ya. Perawatan berbeda. Ini kita tanam seperti ini bibit terong ini, jadi ini tidak bergerak. Jadi untuk semainya itu dalam satu polybag ataupun dalam satu pot itu bisa dalam jumlah banyak. Di video saya sebelumnya, setelah sudah hidup itu bisa dipisahkan seperti ini ke pot masing-masing, dan jarak-jarak sekelilingnya nanti bisa ditabur juga dengan pupuk. Jadi jangan terlalu dalam, ini tadi batas dari polybag sebelumnya yang di atas itu rata saja. Setelah itu jarak-jarak sekitar 50 cm dari tanam ini juga bisa ditaburi, yaitu pupuk seperti ini. Karena nanti akar ini akan mengarah ke kanan kiri sekitar 50 cm ya. Dan setelah ini mau saya siram, termasuk cara nyiramnya itu kalau musim hujan kemungkinan itu dibantu dengan tada hujan, tetapi kalau musim kemarau seperti ini harus disiram ya. Dan setelah ini mau saya siram. Nah, ini pemupukan sudah selesai ya. Jadi setelah selesai ini mau saya siram. Cara menyiramnya seperti ini. Jadi untuk baru tanam seperti ini, media tanam yang disiram ataupun lahan yang disiram itu diperkirakan ini kurang lebih 10 cm sampai 20 cm itu air itu masuk di media bawah, dan di sekitarnya di jarak kanan kirinya ini sekitar 50 cm itu harus basah ya sampai bawah. Jadi ibaratnya nyiram itu yang cukup ya, yang lama, karena banyak sekali yang komentar tanamannya banyak layu tetapi nyiramnya itu cuma sedikit ya, bilangnya maupun 10 kali disiram, kalau nyiramnya nggak bisa, cuma satu titik itu air itu tidak merata di akar pohon, maka terjadi pada pohon apapun. Kalau seandainya layu itu bisa dicek medianya,
di sekitarnya ya, dan juga sampai di bawah diperkirakan, karena untuk lama itu media yang batas bawah akar ini itu harus basah semua ya, jadi sampai dalam, nyiramnya tuh sampai dalam. Nanti kalau kita nyiramnya lama, ini akan kuat dalam 1 hari. Kalau nyiramnya sedikit itu sebentar sudah kering, karena iklimnya itu iklim panas matahari. Dan untuk kedua ya, teknik nyiram itu jangan ditembakkan ya, jangan ditembakkan seperti ini. Kalau ditembakkan seperti ini media tanam ini akan rusak ya, media tanamnya akan rusak, terbawa air. Ini contohnya seperti ini akan larut terbawa air. Jadi nyiram pun juga dibikin air yang kecil ya, diperkirakan itu sudah mencukupi, jadi jangan ditembakkan. Satu, kalau ditembakkan media air ini akan larut, media tanam ini akan larut terbawa air. Jadi diperkirakan kita nyiram itu air ini sudah meresap ke dalam dan baru disiram lagi. Jadi jangan sampai menggenang. Kalau sampai menggenang banyak, nanti ini akan larut ya. Dan di sini tanah ini yang saya bikin, ini lahan ini sudah saya tinggikan di antara lahan sekitarnya untuk bagian yang mau ditanam-tanam. Jadi berat orang taninya itu dipalir dulu ya, 1 meter kali panjang berapa, itu baru kita tanamin. Dan nanti untuk perawatannya itu juga mudah, dari kanan kirinya ini dibariskan. Jadi yang mau ini swasembada pangan ya, khususnya tanam-tanam terong. Dan terong ini untuk sayuran ya, kadang ada juga yang belum tahu. Ini nyiramnya ini lama seperti ini karena musim kemarau. Kedua, untuk nyiram itu harus pagi ataupun sore hari ya, karena kalau pas siang matahari, panas matahari, air ini akan menjadi panas dan mengenai daun tanaman, itu daunnya itu akan hangus ya. Jadi nggak bolehnya seperti itu. Kalau nggak panas matahari, nyiram siang itu boleh saja ya. Jadi dianjurkan pagi dan sore itu, karena kalau siang itu panas, cuacanya panas, airnya ngikut panas, jadi air panas seperti air mendidih. Kalau pas panas matahari, maka tidak boleh nyiram siang, itu alasannya seperti itu. Dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel Taman Cikal Abadi agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Kita akan selalu membuat konten-konten yaitu terkait dengan tanaman hias maupun tata taman, tanaman buah-buahan, tanaman sayur ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.